Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sebelumnya perkenalkan ya, nama kakak Wafita Oktadiana. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak? Kali ini kita akan belajar materi apa? Ya, betul sekali. Hari ini akan belajar tentang bangun datar. Tapi sebelum kita belajar, supaya adik-adik lebih fokus dan semangat belajarnya, kita bernyanyi bersama dulu yuk. Gimana? Sudah siap belum untuk bernyanyi? Yuk kita mulai saja, ikuti kakak ya. Yuk kawan semua belajar bersama, belajar matematika, mengenal bangun datar. Ini lingkaran, ini segitiga, ini persegi panjang. Yang ini trapesium, yang ini layang-layang. Kalau yang ini bangun belah ketupat, yang ini jajar genjang, yang ini bentuk hati. Pasti kamu tahu, yang ini bentuk bintang. Mudah kan adik-adik? Nah, tetap nyanyi bersama-sama ya. Matematika seru, matematika asyik, belajar bersama, mengenal bangun datar. Yuk kita mulai lagi. Yuk kawan semua belajar bersama, belajar matematika, mengenal bangun datar. Ini lingkaran, ini segitiga, ini persegi panjang. Yang ini trapesium, yang ini layang-layang. Kalau yang ini bangun belah ketupat, yang ini jajar genjang, yang ini bentuk hati. Pasti kamu tahu, yang ini bentuk bintang. Nah, bagaimana adik-adik? Kali ini sudah lebih fokus dan bersemangat kan ya? Sekarang kita langsung masuk ke materi saja ya. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik mengenal bangun datar. Adik-adik tahu tidak, bangun datar itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal ya adik-adik. Bangun datar ada berbagai macam. Mari kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama ada segi empat. Segi empat terbagi menjadi dua bagian bangun datar ya adik-adik. Yang pertama ada segi empat berbentuk persegi. Yang kedua ada persegi panjang. Bangun datar yang kedua adalah segitiga. Ini dia gambarnya segitiga. Yang ketiga ada bangun datar belah ketupat. Ini dia bangun datar belah ketupat. Yang keempat ada bangun datar lingkaran. Gimana sih bentuk lingkaran itu? Ayo, siapa yang tahu? Coba dijawab. Ya,
Betul, ini dia bentuk lingkaran. Yang pertama, kita masuk ke bangun datar segi 4 dulu ya adik-adik. Mari kita simak bersama-sama. Di sini, adik-adik bisa melihat bentuk bangun datar segi 4. Bentuknya seperti ini ya adik-adik. Bangun datar segi 4 mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 4 sisi. Yang kedua, memiliki 4 sudut. Nah, untuk contohnya, mari kita jawab pertanyaan ya atau tidak ini bersama-sama ya. Di sini kakak akan bertanya dan adik-adik yang akan menjawab. Yang pertama, apakah papan tulis berbentuk bangun datar segi 4? Ayo jawabannya apa? Jawabannya ya. Papan tulis termasuk dalam bangun datar segi 4. Yang kedua, apakah buku tulis berbentuk bangun datar segi 4 adik-adik? Jawabannya ya. Buku tulis termasuk bangun datar segi 4. Yang ketiga, apakah kardus berbentuk bangun datar segi 4? Jawabannya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, kamu. Benar sekali. Kardus bukan bangun datar. Kenapa? Karena kardus berbentuk balok dan termasuk ke dalam bangun ruang. Bukan bangun datar ya adik-adik. Yang keempat, apakah penggaris berbentuk bangun datar segi 4? Jawabannya ya. Penggaris berbentuk bangun datar segi 4. Kedua, ada bangun datar segitiga. Kalian tahu tidak bangun datar segitiga itu seperti apa? Coba diingat-ingat lagi yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, di sini adik-adik bisa melihat kembali bangun datar segitiga ya. Bentuknya seperti ini loh adik-adik. Bangun datar segitiga memiliki ciri-ciri, memiliki 3 sisi. Di manakah sisinya? Ya, samping kanan, samping kiri, dan bawah ya adik-adik. Itu merupakan sisi. Yang kedua, memiliki 3 sudut. Jika di bagian kanan bawah itu sudut pertama, maka di bagian kiri bawah itu sudut kedua, dan di bagian atas itu merupakan sudut ketiga. Selanjutnya, mari kita jawab gambar-gambar ini. Apakah penggaris ini berbentuk segitiga? Jawabannya adalah ya. Penggaris ini berbentuk segitiga. Yang kedua, apakah topi ulang tahun ini berbentuk bangun datar segitiga? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena topi ulang tahun ini berbentuk kerucut. Kerucut termasuk ke dalam bangun apa adik-adik? Bangun, ya. Kerucut termasuk ke dalam bangun ruang. Yang ketiga ada, apakah potongan pizza berbentuk segitiga? Jawabannya ya, potongan pizza ini berbentuk segitiga. Yang keempat, apakah hangat ini berbentuk bangun datar segitiga? Jawabannya ya, hanger ini berbentuk bangun datar segitiga. Ya, ada bangun datar belah ketupat. Adik-adik bisa melihat pada gambar di samping, ini adalah bentuk bangun datar belah ketupat ya. Bangun datar belah ketupat mempunyai ciri-ciri memiliki 4 sudut. Garis diagonal yang membelah membentuk segitiga siku-siku.
Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Memiliki dua sumbu simetri putar dan simetri lipat. Saja kita ke contohnya ya. Yang pertama, apakah layang-layang termasuk ke dalam bangun datar belah ketupat? Jawabannya, ya, kamu benar. Jawabannya tidak. Alasannya kenapa? Karena layang-layang termasuk bangun datar, bukan termasuk ke dalam bangun datar belah ketupat. Hanya saja kali ini kita sedang tidak mempelajari bangun datar layang-layang ya adik-adik. Yang kedua, apakah rak dinding ini termasuk ke dalam bangun datar belah ketupat? Jawabannya adalah ya, rak dinding ini berbentuk bangun datar belah ketupat. Yang ketiga, apakah figura ini termasuk ke dalam bangun datar belah ketupat? Jawabannya adalah ya, figura ini berbentuk bangun datar belah ketupat. Yang keempat, apakah ketupat termasuk ke dalam bangun datar belah ketupat? Jawabannya ya, benar sekali. Bangun datar yang keempat yaitu lingkaran. Mari kita lihat gambar lingkaran bersama-sama ya. Nah, ini dia gambar lingkaran. Seperti apa adik-adik? Lingkaran bulat seperti bola. Untuk ciri-ciri lingkaran sendiri yaitu memiliki sisi yang tidak terhingga. Kenapa? Karena lingkaran membentuk bulatan. Jadi, perhitungan sisinya tidak terhingga. Untuk soal ini, mari kita jawab kembali bersama-sama ya. Apakah bola termasuk ke dalam bangun datar lingkaran adik-adik? Jawabannya ya, bola termasuk ke dalam bangun datar lingkaran. Yang kedua, apakah donat berbentuk bangun datar lingkaran? Jawabannya ya, donat berbentuk bangun datar lingkaran. Yang ketiga, apakah bumi berbentuk bangun datar lingkaran adik-adik? Jawabannya ya. Dan yang terakhir, apakah roda ini berbentuk bangun datar lingkaran? Jawabannya tentu iya dong. Roda termasuk ke dalam bangun datar lingkaran. Nah, di sini ada pertanyaan. Bangun datar apakah aku? Ini bangun datar apa adik-adik? Untuk namanya kita disuguhkan sudah ada huruf ini ya. Mari kita susun bersama. Huruf ini bangun datar apakah dia? Bangun datar apa ini? Coba diingat kembali. Apa? Ya, ini adalah bangun datar segitiga. Bagaimana cara menulisnya? Ayo kita tulis bersama-sama ya. Yang pertama, S, E, G, I, T, I, G, A. Dibaca segitiga. Ya, segitiga. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah menjelaskan macam-macam bangun datar dan contoh bangun datar yang ada di sekitar kita. Tadi ada bangun datar apa saja? Ayo, coba disebutkan kembali. Yuk bersama-sama. Tadi kita mempelajari bangun datar segi 4. Selain itu, kita juga mempelajari bangun datar segi 3. Selain segitiga dan segi 4, kita juga mempelajari bangun datar belah ketupat dan bangun datar apa yang terakhir? Bangun datar lingkaran.
Coba adik-adik cari bangunan apa saja yang ada di rumah adik-adik ya. Selamat mencoba mencari adik-adik. Semoga adik-adik bisa paham ya. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.